Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Adi Kusuma dengan NIM 2024 10103034, Prodi Informatika, PBO kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu CRUD dengan ASP.NET dengan bahasa C#. Di sini berbentuk web dan ini masih di server localhost. Ini adalah tampilan default yang sudah diberikan ASP-nya. Di sini sudah terintegrasi dengan PostgreSQL. Jadi ini juga sudah bisa CRUD. Coba saya tunjukkan yang di Postgre. Nah, yang di Postgre ketika saya select all from pembeli, maka ada 4 nama ini, 4 data pembeli. Saya membuatnya di database yang bernama uji coba ya. Nah, sebenarnya ada 2 tabel yang saya buat, tapi untuk sekarang kayaknya fokus dulu ke satu tabel ini karena hanya fokus bisa CRUD saja ya, seperti itu. Nah, ini coba saya jalankan dulu. Misalkan saya tambah ya, nama pembelinya ya, nama pembeli jalan jeruk, model pun 08 gitu ya. Kita create. Nah, itu nambah di webnya, nambah di database-nya juga nambah. Lalu ini juga bisa dihapus seperti itu. Coba diedit dulu deh. Kita edit dulu jadi namanya Kusuma. Kita edit. Nah, ini jadi Kusuma ya. Lalu ini di refresh, di run lagi, namanya jadi Kusuma. Lalu coba kita hapus Kusumanya ini, kita delete. Dan ini sudah bisa CRUD ya. Nah, sebelumnya coba saya tunjukkan dulu di bagian ini nggak bisa dilihat ya. Nah, ini index.cshtml. Nah, index.cshtml ini seperti HTML atau PHP, di mana ketika bernama index maka langsung di load. Terus ada juga halaman create cs.html. Ini coba saya matikan dulu. Ini sudah menerapkan MVC ya. Jadi untuk melihat yang kita lihat, user lihat, itu ada di folder views ini. Nah, di folder views ini ada folder lagi namanya pembeli, di mana pembeli ini sudah dibuatkan nanti secara otomatis create, delete, detail, edit, dan index. Nah, index itu adalah halaman awal yang tadi. Oh, ini udah saya stop ya, jadi nggak bisa kelihatan lagi. Tapi intinya itu. Nah, gini. Lalu di codingannya ini seperti HTML biasa. Lalu ada beberapa memang yang agak berbeda dibandingkan kita menggunakan PHP, misal seperti itu. Nah, di sini harus ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan sebelumnya. Nah, mungkin ini saya akan live coding dari nol lagi untuk membuat ini semua. Jadi ini bisa di close dulu aja, di close. Nah, lalu database-nya biarin aja pakai sama ya, pembeli. Maksudnya database uji coba dengan tabel pembeli yang saya gunakan nanti. Nah, ini masuk ke Visual Studio. Masuk ke Visual Studio. Kita create a new project. Create new project. Terus namanya, oh ya, kita cari template-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan template ini ya, ASP.NET Web Application.NET Framework. ASP.NET. Nah, ini yang paling atas ya, ASP.NET Web Application.NET Framework. Nah, jika misalkan tidak muncul, itu bisa nanti
diinstal dulu lewat installernya ya, Visual Studio Installer. Ini dijalanin aja dulu, nanti di modify. Jika misalkan template yang tadi itu tidak ada, bisa di klik ini di individual components, dicari di bagian .NET, lalu dicari di bagian ini .NET Framework Project and Item Templates. Nah, itu dicek dan nanti di download seperti itu ya. Ini saya langsung pilih ini ya, template yang ini ASP.NET Web Application.NET Framework, dipilih aja. Terus nah ini namanya kedai snack snack yang kedua, karena yang pertama udah saya buat itu. Lalu di sini saya menggunakan .NET Framework yang 4.7.2. Lalu di create aja. Di sini saya memilih lagi web application-nya MVC, model view controller. Jadi kita pisahkan antara yang user nanti lihat, yang berhubungan langsung dengan database, dan yang menjadi controllernya, menjadi penengahnya seperti itu. Ini kita create aja, lalu tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan awal ya ketika kita memakai template yang tadi. Di sini sudah ada beberapa folder yang sudah dibuatkan, controllersnya, models, dan views. Models ini berhubungan dengan database, controller penghubung antar models dan views, seperti itu. Nah, lalu pertama-tama yang kita harus lakukan adalah menginstal beberapa tambahan. Nah, itu namanya adalah di sini ya. Namanya NuGet package. Itu harus kita install. Nah, kalau misalkan diklik di reference ini belum ada NuGet-nya ya. Nah, itu kita tambahkan di reference-nya. Itu diklik kanan. Terus di manage NuGet package. Nah, lalu dicari npgsql-nya. Sebentar, ini di browse maksudnya ya. Kita cari secara online, kita download nanti ya. Yang ini di download, diinstal, klik OK. Nah, ini kalau dilihat juga sambil kita download terinstall ya di reference-nya. Ini udah ada checklist hijau. Nah, kalau sudah, ada satu lagi yang harus kita download, itu namanya adalah ini Entity Framework 6.npgsql. Nah, ini kita install dulu. Nah, ini tinggal diklik OK aja. Ini accept. Nah, ini juga nambah ya di reference-nya. Nah, kalau sudah, kita harus config dulu supaya biar bisa terkoneksi dengan Postgre. Nah, caranya masuk ke web.config ini, klik dua kali. Di bagian setelah config session ini, nah, setelah tag config session ini, di enter aja. Agak banyak biar kelihatan bedanya. Terus saya ini juga sudah mengkopikannya. Kita bikin tag pembukanya connection string juga ditutup dengan sama ya, seperti biasa. Lalu kita tambah di dalamnya itu ada name-nya nih, namanya koneksiku, ini bebas, tapi ini kedepannya bakal dipakai. Nah, untuk connection stringnya itu servernya localhost port 5432. Nah, ini berasal dari mana? Itu berasal dari Postgre-nya. Ini ini ya, di Postgre-nya ini di klik kanan properties, di connection. Ini ada localhost, portnya, terus username-nya. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan saja.
Lalu database-nya yang mau saya pakai itu adalah namanya uji coba tadi. Lalu user ID-nya tadi ya sudah dapat Postgres. Nah, ini password yang saya setting ketika saya install Postgres-nya. Lalu untuk provider name-nya ini pakai yang tadi yang barusan kita download adalah npgsql. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ini di Ctrl S saja. Nah, kalau sudah masuk ke langkah selanjutnya, kita bikin sesuatu di model. Nah, model ini adalah gunanya menghubungkan langsung ke database. Kalau view nanti yang user lihat. Nah, kalau controller adalah penghubungnya. Nah, karena ingin mengambil dulu dari database, kita bikin sesuatu lah di sini. Nah, sesuatunya itu adalah script ya. Scriptnya itu adalah berupa namanya itu berupa nama tabelnya, itu biar gampang ya. Itu caranya ya. Untuk membuat file di dalam model sini bisa diklik kanan, terus di add, ini di kelasnya, di add class. Nah, ini langsung aja ubah di sini namanya. Jadi misalkan pembeli kan yang mau kita ambil, pembeli di add. Nah, ini otomatis sudah terbuat pembeli.cs-nya. Nah, ini namespace-nya juga udah merujuk ke ini ya, ke foldernya. Lalu langkah awalnya di sini kita buat kurosiku untuk key-nya. Nah, ini key-nya itu kita alt enter. Nah, ini akan ini menggunakan komponen model data ya. Jadi ini kita klik 2 kali. Nah, ini otomatis nanti using ya, mengimport kalau di Python. Jadi ini memang keperluan ya, untuk mengambil datanya kita perlu key, dan nanti juga kita perlu nama tabelnya, tapi itu nanti dulu. Nah, yang diisi di sini adalah uh, properti. Nah, properti itu bisa pakai prop gini, terus tab 2 kali. Nah, ini misalkan yang pertama ini adalah pembeli underscore ID. Lalu yang kedua, uh, setelah pembeli, nama pembeli. Bikin string di sini, string public, string aja, nomor telepon pembeli, get set. Lalu buat lagi terakhir adalah alamat. Nah, ini maksudnya apa get set ini? Jadi kalau misalkan di C# itu saya kurang mendalami bahasa lain, tetapi untuk di C# itu ada, sudah disediakan untuk get dan setnya. Sebenarnya kita bisa saja membuat get set sendiri seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita untuk mengambil, misalkan mengambil suatu data itu kan, misal kita bisa gini, misalkan ada variabel private integer ID misal gitu ya, terus di sini namanya adalah integer get ID misal gitu. Nah, kalau kayak gini, nah itu berarti kita return ID gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita buat manual tuh seperti ini, kita mendapatkan nanti kalau misalkan di initialize atau apa ya, untuk membuat objek baru gitu, misalkan di C# yang lain itu kan nanti kita dapat returnan ID, kita dapat getnya, makanya nama metodenya get. Nah, tapi sedangkan kalau misalnya gini, maksudnya get set ini adalah uh, dikondisikan seperti itu. Dikondisikannya adalah ketika sesuai penggunaan aja, jadi nggak usah menggunakan atau membuat 2 metode. Kalau yang tadi ini kan
Ini baru satu metode saja sudah panjang kayak gini. Tapi kalau misalkan get set gini, kita eh, cukup buat satu metode aja, tapi bisa kegunaannya bisa dua, bisa kita get dan bisa kita set. Set itu adalah untuk mengeset nilai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini karena ini cuma contoh, bisa dihapus saja. Ini di Ctrl S. Nah, lalu di luarnya public ini kita bikin kurung siku lagi untuk tabelnya ya. Table. Ini kita Alt Enter lagi, Alt Enter. Kita klik dua kali ini di komponen model data. Nah, lalu nama itunya apa? Uji coba gitu. Sorry. Nama tabelnya pembeli, tapi ini butuh dua parameter ya. Yang kedua itu adalah skema. 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 Tab. Nah, ini skema dapat dari mana? Itu dapat dari Postgre-nya lagi ya. Di sini, kalau dilihat skema itu kan ada public ya di sini. Nah, berarti di sini kita isi public. Public. Kita Ctrl S. Nah, lalu ini coba ditutup-tutup dulu aja biar nggak bingung. Ditutup. Nah, di kedai snack 2 ini, di project kita ini, kita tambahkan sebuah folder ya. Diklik kanan, terus kita add folder. Nama foldernya saya akan menamakannya adalah data konteks. Di enter aja dulu. Nah, nggak apa-apa. Di dalamnya data konteks ini saya akan membuat C#. Nah, itu untuk membuat childnya dari suatu folder atau ya suatu folder, kita bisa klik kanan lagi di sini, kita add, kita tambah kelas. Kelas itu sama aja kita nambah C# baru ya. Namanya itu saya ingin menggunakan nama application db context. Nah, itu di add aja langsung. Nah, sudah nampak ya di sini bahwa ada C# namanya application db context, nama kelasnya juga sama, dan dia berada di dalam folder data context. Nah, apa itu db context? db context itu adalah sebuah kelas yang menghubungkan antara database dan domain kelas, dan ya anggap aja kelasnya lah. Jadi dalam kasus ini kelasnya itu adalah pembeli, namanya pembeli.cs, di database juga namanya pembeli, tapi dalam bentuk entity. Nah, db context ini adalah sebuah semacam script CS C#, dan ini yang barusan kita buat itu juga, ini yang kita buat barusan itu kita harus extend. Kita kasih tahu bahwa application db context ini adalah anaknya dari db context. db sebentar, db context. Nah, tapi kita nggak bisa langsung menggunakan seperti ini ya, jadi kita harus using dulu agar bisa ngambil istilahnya. Nah, di sini diketik aja using system data entity. Nah, ini udah nggak error ya db konteksnya. Nah, lalu kita buat constructor di dalamnya. Constructor membuat seperti biasa ya. Kalau membuat constructor itu eh, langsung aja public nama kelasnya ya. Nama kelasnya di sini adalah application db context. Seperti ini. Titik 2 base, lalu kita titik 2 dan base name or connection string titik 2 koneksiku. Nah, maksudnya base ini kan adalah method dari parent kelasnya. Nah, parent kelasnya atau biasa disebut super class ya, ya pokoknya orang tuanya lah. Nah, ini kan yang jadi anaknya adalah yang ini, application db context ini kan, dan parentnya itu mengextend ke db context. Nah, base ini adalah
kita ngasih tahu bahwa childnya ini juga punya metode yang sama. Nah, saya sekaligus sambil mengingat-ingat lagi ya. Di sini ada kendaraan dan mobil. Nah, kendaraannya itu kan berperan menjadi parent. Mobil itu berperan menjadi child. Nah, kendaraan seperti biasa punya konstruktor. Konstruktor itu ciri khususnya. Anggaplah dia itu punya apa aja gitu. Kalau metode itu dia bisa melakukan apa aja. Nah, kendaraan ini punya ENV sama warna, environment sama warna. Environment ini saya buat, maksudnya environment ini maksudnya untuk lingkungan seperti apa gitu, kendaraan darat, laut, atau udara. Nah, jadi seperti inilah sebenarnya. Kita punya environment sama warna di kendaraan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat di mobil, nah ini kelas mobil itu mengextend kendaraan. Konstruktornya beda. Ciri-ciri mobil itu cuma nambah jumlah roda. Nah, ini kan konstruktornya kita definisikan di sini. Ternyata konstruktornya sama nih. Ada environment juga, ada warna. Tapi ada yang baru jumlah roda. Nah, jumlah roda yang kita masukkan ke konstruktor. Dua yang sisanya ini itu adalah ngebase. Base-nya itu dari si parent. Kalau misalkan kita balik lagi ke Visual Studio, kalau misalnya kayak gini berarti base-nya ini ini berasal dari parent class. Parent class-nya adalah DB context tadi adalah DB context ini adalah berupa script yang menghubungkan database tadi apa ya? Ini ya, yang menghubungkan database ke kelas. Kelasnya itu ya script. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini saya lanjut dulu. Nah, ini kita kosongkan ya. Ini kita buat. Nah, lalu di bawahnya ini ini sekaligus juga saya ingin mengingat-ingat ada virtual di sini. Nah, maksudnya virtual itu adalah ini kan konstruktor ciri-cirinya. Nah, yang di bawah ini kan biasanya metode-metodenya. Nah, metode-metode itu kan biasanya kok biasanya ya nggak ada virtual gini. Nah, kenapa harus dikasih virtual? Nah, virtual ini berguna eh, si kelas ini biarkan punya metode dulu gitu. Nah, kalau misalkan balik lagi ke sini, nah ini kan metodenya. Ini konstruktor cirinya, metode dia bisa melakukan apa aja. Nah, metode ini biarkan dia punya dulu, nggak apa-apa, punya biarkan. Misalkan di sini juga bisa sih privat. Kok privat? Apa tadi ya? Virtual, virtual. Nah, misalkan nanti punya mobil kelas ini punya anak lagi, misalkan ternyata ada mobil yang mobil sedan, mobil pickup, misalkan mobil sedan lah, mobil sedan. Nah, kalau misalkan punya mobil sedan, itu bisa di override buat di bawahnya aja. Misalkan nanti punya sedan ya, sedan ini eh, mengextend ke mobil, gitu, misal aja. Nah, mengextend ke mobil, nggak apa-apa nih dalam satu script dulu. Sedan ini nggak punya ciri yang benar-benar ciri sendiri, jadi tiga-tiganya itu diambil dari eh, kelas eh, parentnya. Jadi misalnya kayak gini. Nah, jadi maksudnya kalau base-nya tiga gini dan ini juga tiga, ini ngambil dari si mobil. Jadi benar-benar ngambil dari si mobil. Nah, jadi misalkan mau menjalankan apa tadi ya? Ini dihapus dulu deh.
Nah, ini bisa di override dari anaknya di sini, public override. Nah, gitu. Nah, intinya si jalan ini nanti bisa di override. Nah, misalkan ini jalan yang udah di setting 10 meter, di override dari anaknya, ternyata sedan itu bisa lebih cepat, ternyata itu bisa di override seperti itu. Nah, lalu biar nggak error, ini ada db set. Db set ini semacam T entitas ya. Nah, ini kalau di hover ada tulisannya TNTP. DB set itu merupakan collection semua entitas di konteks, dan itu diquerykan dari database dan diberi tipe. Nah, ini kalau ingin menggunakan DB set ini, kita harus using lagi di atas ini. Tadi kan yang mau kita DB set itu pembeli ya. Nah, berarti kita mau using si model tadi. Jadi gini, di sini using kedai snack 2 dot model. Jadi nanti kita dapatkan script ini pembeli. Nah, jadi bisa kita pakai di sini. Pembeli, pembeli. Nah, jadi nggak error. Nah, lalu pembeli objeknya ini nanti uh, untuk DB konteksnya ya. Nah, lalu juga dia punya metode yang sama. Punya metode yang sudah disediakan adalah get dan set. Nah, ini kita kontrol S dulu. Nah, kalau udah, ini sebenarnya hampir selesai sih. Nah, kalau udah kita build di sini ya. Build with solution. Nah, baru kita bikin untuk controllernya, untuk mengaturnya. Kita di klik kanan sini, klik kanan terus add, kita tambah controller. Jadi ini otomatis nanti ya membuatkan untuk mengontrolnya itu tadi. Kita pakai saja yang bawaan ini. Nah, untuk yang sekarang itu belum ada file HTML-nya ya di views ya. Di views, nah ini belum ada kayak tadi yang udah saya demokan di awal, itu tidak ada ya sekarang. Nah, itu kita buat controllernya otomatis yang nanti dibuat. Kita add controller, kita pilih yang MVC5 controller with views using entity framework. Itu kita add. Nah, model kelasnya ini kita pilih ini ya, sesuai kita taruh mana ya. Kita taruh di model kelas juga ya. Nah, di models, maksudnya folder models. Lalu data konteks kelasnya ini juga sudah disediakan, udah otomatis mencari nanti ya. Ini sudah kita buat tadi di data konteks. Ini pembelinya, ini saya ganti aja namanya jadi pembeli aja, pembeli controller. Kita add. Nah, ini sudah terbuat ya di controllernya, ada otomatis script yang sudah terbuat di sini. Ada untuk CRUD-nya, ada create, ada edit, ada delete, ya seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat di folder view-nya, di sini sudah terbuat HTML-nya semacam ini ya, HTML, ada indeksnya seperti tadi yang di awal sudah saya jelaskan, sudah saya contohkan maksudnya. Nah, ini kalau mau melihatnya itu diklik aja indeksnya. Nah, ini persis banget kayak HTML, ada table class, ada table row, table head, dan masih banyak lainnya. Nah, ini coba kita run di sini. Ada tulisannya Google Chrome di situ ya. Kita run lagi, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya, dan sama persis seperti yang tadi. Kita berhasil membuat sebuah web bawaan sebenarnya tampilannya ini ya. Tapi setidaknya sudah bisa terkoneksi dengan Postgre-nya, dan kita sudah bisa melakukan CRUD melalui web ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.